Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nova Bagaskoro, selaku host dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Sebagai salah satu acara yang aktual membahas permasalahan hukum yang terjadi di sekitar kita. Kali ini kita ingin membahas tindakan debt collector di jalanan. Untuk itu kita lihat cuplikan video berikut ini. Aksi arogan dua pria berbadan kekar yang diduga debt collector mengadang sebuah mobil di tengah jalan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah viral di media sosial. Untuk itu, kali ini kita ingin membahas dengan tema yaitu apakah DC boleh ambil paksa? Terima kasih yang sudah like, comment, share, and subscribe. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Selanjutnya kepada Bapak Joko Sutarto, mohon penjelasannya. Terima kasih Mas Bagas dan Sobat Ngeteh. Alhamdulillah kita bersua lagi dalam acara Ngeteh. Membahas tentang hukum, setelah lusa kita ada giat perkara perdata di Pengadilan Negeri Sragen. Terkait dengan tema kita saat ini, yaitu terkait dengan debt collector, memang maraknya kasus upaya paksa, baik dalam bentuk pemaksaan, bahkan ada kekerasan yang dilakukan oleh debt collector. Terkadang kita jumpai baik itu lewat tayangan televisi ataupun kadang-kadang ada cerita kawan atau tetangga kita. Dan selain contoh yang sudah disampaikan oleh Mas Bagas dalam pengantarnya, ada kejadian di Palembang, Sumatera Selatan yang konon katanya dikarenakan menunggak angsuran atau cicilan beberapa waktu, debt collector menarik paksa unit kendaraan di jalan. Hal ini semakin mempertebal keyakinan kita bahwa adanya tindakan upaya paksa yang dilakukan di jalanan. Tindakan debt collector tersebut terhadap debitur yang mengalami gagal bayar atau kredit macet ke lembaga pembiayaan atau leasing, maka tidak mengherankan apabila ada tindakan-tindakan tersebut menimbulkan gesekan, permasalahan hukum, yang diakibatkan apa? Karena adanya main hakim sendiri oleh debt collector terkait dengan adanya pengambilan paksa unit kendaraan baik motor ataupun mobil. Pembahasan kali ini kita akan mulai dari posisi hukum debitur dan kreditur terlebih dahulu. Yang mana sebetulnya posisinya adalah linier atau sepadan. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Dengan demikian, hubungan hukumnya adalah hubungan keperdataan. Setelah adanya perjanjian kredit, biasanya pihak leasing mendaftarkan jaminan fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang disahkan oleh notaris. Secara garis besar, fidusia adalah proses peralihan hak kepemilikan suatu benda bergerak yang mana sebenarnya benda tersebut masih menjadi milik pemberi fidusia, bisa perseorangan, koperasi, atau leasing. Nah, yang menjadi permasalahan itu hadir atau ada karena debitur atau peminjam gagal bayar atau menunggak atas angsuran atau cicilannya. Yang selanjutnya hadir juga debt collector atau penagih hutang. Ada juga kasus ini karena memang ada niat awal dari debitur yang nakal, misalnya saja membuat KTP palsu atau membuat identitas palsu, atau bisa juga menggunakan KTP nama orang lain, padahal itu bukan debitur yang sebenarnya, ataupun ada kelicikan-kelicikan lainnya yang dilakukan oleh debitur. Baik, Bapak Joko, sesuai dengan tema kita, apakah DC boleh ambil paksa motor atau mobil? Mohon penjelasannya. Pada prinsipnya, siapapun termasuk debt collector tidak boleh mengambil paksa motor atau mobil di tempat umum atau di rumah sekalipun, walaupun dilengkapi dengan surat tugas dari leasing dan adanya alasan baik karena gagal bayar, kemudian objek fidusia sudah beralih ke pemilikannya ataupun plat nomor yang diganti dan sebagainya. Gagal bayar itu perkara perdata.
penyelesaiannya melalui gugatan di pengadilan negeri. Apabila dianggap objek fidusia sudah beralih nama atau beralih kepemilikan atau penggantian plat nomor, itu wilayahnya ada wilayah pidana yang menjadi kewenangan kepolisian. Saya pertegas, upaya paksa hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum. Misalnya saja untuk mencari barang bukti kasus pencurian, pembunuhan, atau perkara pidana lainnya. Itu pun harus dilengkapi dengan surat tugas dan kelengkapan lainnya. Dengan demikian, jelas dan tegas, debt collector tidak boleh ambil paksa motor, mobil, truk, dan benda bergerak yang lainnya. Sebab akan menimbulkan suatu tindak pidana. Bahkan bisa juga digugat di pengadilan negeri. Kalau begitu, apa langkah debitur atau seseorang yang mengalami penarikan paksa oleh debt collector? Baik Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, saya akan memberikan cara atau langkah sebagai berikut ketika harus berhadapan dengan debt collector. 1. Sertakan fotokopi perjanjian kredit atau dokumen lain di mobil atau motor. Untuk itu, wajib debitur meminta perjanjian kredit kepada pihak pembiayaan tersebut. Mengapa perlu disertakan untuk menunjukkan bahwa unit yang dibawa bukan hasil kejahatan atau dokumen lainnya? Dokumen tersebut misalnya saja fotokopi gugatan karena unit mobil atau motor dalam proses gugatan perdata. Kedua, tidak panik. Memang biasanya debt collector hadir tidak 1 orang atau 2 orang. Bahkan bisa saja keroyokan. Tampangnya pun bisa juga serem dan datangnya mendadak. Sikap tidak panik dan masih menguasai unit baik motor ataupun mobil atau truk dan sebagainya sangat diperlukan. Walaupun sudah dibentak-bentak atau diinterogasi oleh debt collector. Kalau menjawab boleh, tidak menjawab pertanyaan debt collector pun juga boleh. Ingat, jangankan debt collector, berita acara penuh di kepolisian pun dijawab boleh, tidak dijawab juga diperbolehkan. 3. Jangan serahkan jaminan fidusia ke debt collector atau perlengkapan mobil yang lainnya, misalnya kunci mobil ataupun perlengkapan yang lainnya. Ingat, walaupun sudah ada sertifikat jaminan fidusia, tidak serta-merta menarik jaminan fidusia dengan upaya paksa. Putusan MK nomor 2/POO/19/2021 menegaskan terkait eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila kesepakatan wampensasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur. Maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tetapi minta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi. Keempat, jangan lakukan kekerasan ke debt collector. Negara kita adalah negara hukum. Melakukan kekerasan ada tindak pidana dan bisa berujung pidana. Kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan. Kelima, dokumentasikan kejadian. Bila memang menghadapi kolektor nakal dan tidak ada teman yang menyertainya, maka carilah tempat yang ada keramaian. Misalnya, cari tempat pasar atau kalau bisa masuk di kantor kepolisian. Yang keenam, laporkan ke kepolisian terdekat. Apabila memang debitur mengalami penarikan paksa atas unit yang dibawanya atau mengalami kekerasan verbal maupun fisik, maka silakan melapor ke kepolisian dengan pasal apa? Pasal 365 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Menarik kunci atau barang lain secara paksa atau pidana, atau juga perkataan ancaman kekerasan, itu bisa diancam pidana. Untuk itu perlu diterapkan atau dilaporkan dengan pasal 335 KUHP. Yang ketujuh,
upayakan gugatan perdata. Upaya debt collector menarik paksa tentu telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dan telah merugikan baik moral maupun material. Maka dapat dilakukan gugatan berbadan hukum ke pengadilan negeri. Sekali lagi, saya ingin mempertegas dan memperjelas dalam acara ngeteh ngebahas tentang hukum kali ini bahwa perampasan objek jaminan fidusia secara paksa seperti kendaraan bermotor sebagai wujud penerapan pasal 16 Undang-Undang Fidusia oleh debt collector tidak diperbolehkan dan sebagai perbuatan melawan hukum. Terima kasih. Sobat Ngeteh, demikian tadi penjelasan dari Bapak Joko. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya akan tutup dengan kalimat sebagai berikut. Upaya paksa hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. Masyarakat tidak boleh melakukan upaya paksa apapun alasannya. Nova Bagaskoro, 27 April 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.